Terus kalau waktu itu sholat muntah. Ya. Terus ada mimpi? Mimpi nggak ada. Ada gangguan lagi? Enggak. Gangguan mimpi-mimpi apa itu nggak ada? Cuman dia itu makan kalau sudah ya tidur aja gitu. Jadi kakak kalau sholat terus diganggu berarti. Kalau sholat, Mau iya. sholat, mau niat sholat aja udah mulai mual pasti kan? Enggak. Apa? Dari kamar Ada mandi ini, deh, gemetaran. Iyalah kan waktu kita berwudu kan dah berniat. Setiap kita Gemetaran. berniat itu langsung ada reaksi terus. Rasa gemetaran juga dan lemas itu. Ah. Tapi saya lawan. Nah, bagus lah. Memang harus Lawan, begitu. habis itu nanti biasa sholatnya lagi. Hmm. Tapi nanti kalau udah selesai sholat, beramal ya kan, Hmm. alhamdulillah minta lagi. Muntah. Heeh. Ya terus kan paksa dia. Harus apapun dipaksa itu. Kalau enggak dia terus melawan. Ya terus, cuma nanti kalau udah agak lama rasanya udah berhenti juga. Kenapa? Dan diberhentikan, harusnya diteruskan aja. Saya kan tergantung fisiknya juga. Nggak usah dibawa berjalan, duduk aja gitu. Iya. Jalan. Tidur kan bisa. Iya, fisik dia kan lagi Kalau tidur pun kalau lagi mengingat itu tidur juga, muntah juga. Oh ingat Allah lah ya. Berarti disuruhnya nggak lepas mengingat gitu. Nggak boleh. Ingat terus. Apa dulu? Baring. Telentang Iyalah, telentang. ini. Iya. Ah, terus. Kayak hari itulah. Ya ada itu juga, biasa juga. Ini. Mm-mm. Istighfar aja kak terus kan, baca-baca apa taman. Dipanggil Kak. Dompet. Gak tahu, tidak. Warna apa dompetnya? Kenapa? Kecil. IHM. Ini ya. Yang warna pink ini kan? Iya ini. Iya. 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 Ya.
Dit. Tidur. Tidur. Dan Cukup. duduk. Oh. Yang sebelah kanan ini yang mau nampak. Ke sana. Duduk, Bukan duduk. duduk. Ah, ngarah ke sana depan. Iya.
rasanya. Soalnya enak gitu soalnya. Enak. Kakak coba jangan kalau memang seperti itu nanti dia mulai datang apa itu kakak lawan. Nah, kakak ada pikiran lagi nggak selain itu? Jadi tangannya penyakit. Penyakit kan? Tentang penyakit itu kakak mohon aja terus sama Allah. Jangan kakak risaukan kalau Allah udah ngasih penyakit seperti itu. Pertama kita harus sabar. Udah tuh ikhtiar di situ, ya. Nah, jangan kita takut. Kalau memang Allah udah berkehendak seperti itu, kita disuruh terus mengingat dia. Bukan kita takut dengan suatu penyakit itu. Kita nggak perlu takut dengan suatu penyakit itu, ya. Kalau kakak takut dengan suatu penyakit itu, otomatis pikiran kakak terganggu. Kalau sudah pikiran kakak terganggu, apapun ceritanya nggak ada konsentrasi lagi untuk diri kakak. Jadi gabungnya nggak dengan penyakit itu. Iya, udah datang penyakit, udah terus kita terganggu dengan pikiran, nah datang nanti yang mengganggu kita lagi gitu. Jadi kakak tolong jangan kakak berpikir dengan penyakit itu, tapi berusaha boleh. Aku harus sembuh. Jangan kita mau terus terobsesi dengan suatu penyakit itu sehingga kita ketakutan dengan penyakit itu. Jangan takut dengan penyakit itu. Jadi sebenarnya Allah ingin menguji kita dengan bermacam bentuk, dengan bermacam cara, termasuk salah satunya penyakit. Dengan Nabi kita aja pun dihantam penyakit juga, gitu. Nah, Nabi apa itu yang ada penyakit? Dari Hah? yang nggak ada kumisnya tuh. Iya, coba. Nah, itu aja memang harus diuji sama Allah seperti itu. Jangan kita takut dengan suatu penyakit itu. Jangan takut ini gitu. Jangan. Sehingga pikiran mereka terus terganggu. Kalau pikiran sudah terganggu, otomatis makhluk-makhluk itu terus mengganggu diri kakak. Terus kakak ikhtiar terus berdoa sama Allah. Ya Allah sembuhkan aku. Jangan takut dengan suatu penyakit. Jangan coba-coba takut. Kalau sudah takut berarti kakak tidak berlindung sama Allah di situ. Ini pesanku. Kalau memang kakak masih merasa takut dengan suatu penyakit, berarti keakuan kakak masih besar di sini. Dan inilah yang Allah marahkan sama kita sebenarnya. Jangan sempat kita itu mempunyai suatu keakuan. Takut itu salah satu keakuan di situ. Semua pasrahkan kepada Allah. Maaf cakap mati pun pasrahkan kepada Allah. Makanya kita matinya nggak takut. Jangan usah takut mati pun nggak usah takut. Kalau belum kehendak Allah takkan apapun mau tekan mati. Nanti aku gini. Nah, berarti kan aku di situ. Kalau seandainya aku penyakit ini, maaf cakap aku macam mana. Kan itu jadi pikiran kan? Nah, jangan ke situ. Salah satu dosa paling besar itu keakuan. Berarti di sini masih ada rasa kita kekuatan diri kita selain kekuatan Allah. Hah? Mengaku hebat. Kalau kita tidak merasa mengaku hebat di hadapan Allah, dihantarkan suatu musibah itu apa bermacam-macam termasuk sakit, ya udah pasrahkan kepada Allah. Jangan kita nanti begitu kita sudah biasanya makhluk selalu menggerogoti akal pikiran kita. Apalagi akal pikiran kita selalu menuju kepada Allah, ingin berzikir kepada Allah, ingin mengingat Allah. Disinilah tempatnya supaya makhluk-makhluk iblis tadi supaya jangan sempat kita itu dekat sama Allah. Diganggunya apa? Dibuatnya kita mulai istilahnya tidak jauh kita daripada Allah. Inilah salah satu musibah yang dihantarkan Allah, ya kan? Di sini dalam Al-Quran innalillahi wa inna ilaihi rajiun termasuk ini. Datang dari Allah dan kembali kepada Allah termasuk ini. Penyakit itu. Kakak masih ada kakak berpikir bahwasanya takut dengan satu penyakit. Nah, trauma dengan satu penyakit.
Sementara kita harus pasrah, betul-betul pasrah kita kepada Allah, itu menanggalkan semua keakuan kita itu. Takut salah satu dosa yang paling besar. Wujuduka zambun, adanya dirimu itu dosa. Kalau adanya diri kita penyakit, kita ketakut, berarti masih ada diri kita di sini, itu udah dosa. Dosa itu yang paling besar di hadapan Allah. Kita mohon sama Allah, tapi ada pikiran yang sangat dalam hati yang sangat dalam itu bahwasanya kita takut dengan suatu penyakit. Padahal enggak. Coba kalau kita udahlah mau kayak gini, tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk menyembuhkan. Tetap kita lakukan syariatnya. Ya, Usaha untuk apa? berusaha kita lakukan syariatnya apa? Pikir berobat, itu syariat namanya. Nah, itu syariat namanya. Dengan ikhtiar kepada Allah, jangan lupa. Nah, itu syariat. Nah, syariatnya ini kalau kita lapar, jangan kita menyebutkan aku lapar. Aku mau makan. Sementara kita tidak bergerak, kita tidak melakukan syariatnya, kita tidak melakukan perbuatannya apa? Datang ke dapur, ambil nasi, buka sange, piring, taruh nasi, makan. Baru terasa kenyang. Gitu loh. Kalau aku lapar, aku diam aja gini. Mati lah. Nggak bisa bergerak apa-apa. Makan pun nggak apapun aku. Emangnya kenyang kalau aku mau makan. Emang enggak kan? Nah, seperti itu. Jadi kakak tetap ikhtiar. Lakukan syariat, perbuatannya itu berusaha untuk menyembuhkan diri kita, baru terus ikhtiar sama Allah. Jangan takut. Kalau makin takut kakak dengan satu penyakit, gak akan sembuh-sembuh. Kemanapun kakak berobat, kakak kan gak sembuh-sembuh juga. Tapi kalau aku mau sembuh, tapi jalani syariatnya, berusaha terus dengan kembali kepada Allah dan sabar, Allah akan menolong. Jangan kakak masih ada pikiran kakak. Jangan kakak bohong dalam diri kakak sendiri. Kakak takut dengan suatu penyakit. Kalau sudah pikiran kak dikuasai sama makhluk-makhluk yang gak senang kita kembali kepada Allah, begitu akhirnya. Mau berwudu, niat saja kita mau kembali kepada Allah, udah terganggu. Males ya. Iya, itu berarti kita sudah diganggu. Dari kuasanya Sudah dikuasai. Karena kenapa? Fisik kakak lemah. Kenapa fisik kakak lemah? Karena kakak berpikir dengan suatu penyakit. Akhirnya kan kakak fisik. kena semangat. Bangkitkan semangat. Ikhtiar, aku mau berusaha, aku mau sembuh ya Allah. Aku mau sembuh ya Allah. Bukan kita takut dengan suatu penyakit, tapi Allah mengatakan penyakit supaya kita tuh biar dekat sama Allah. Itu. Ingat ya terus. Ingat terus. Wa syukur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Nah, ingat itu apa? Berusaha, beribadah, berusaha. Gitu loh. Coba kakak selalu berpikir. Buka sugesti kakak. Ya, buka sugesti kakak dalam akal pikir kakak. Aku harus dekat sama Allah. Aku akan kembali kepada Allah. Kuatkan hati kakak. Jangan takut dengan keadaan apapun. Mau keadaan musibah, ini musibah kecil namanya. Macam mana musibah besar? Macam mana yang sekarang dihantarkan seperti ini? Musibah corona seperti ini. Coba. Yang nggak nampak, ini masih nampak kan? Ini yang nggak nampak, halus. Coba. Nggak terpandang sama mata kita. Hanya alat-alat tertentu yang bisa memandangkan virus bahaya itu kan. Nah ini kakak nampak. Kayak mana sampai mana dianya, besarkah, kecilkah, udah mengeringkah. Tahu kita kan? Ini udah mau baik atau makin parah, kita kan nampak. Tapi kalau ini lebih dahsyat, nah inilah dia. Nggak perlu takut. Tapi tetap kita berusaha melaksanakan syariatnya. Apa itu harus niat sembuh, niat berusaha, terus ikhtiar aja sama Allah, pada Allah dalam hati.
laksanakan terus apa yang kita jalani, apa yang diperintahkan sama Allah. Kakak masih ada pikiran kakak terganggu seperti ini. Kakak pasti kakak lemah. Makhluk-makhluk gaib, ya, makhluk-makhluk gaib itu yang di luar alam kita ini, ditengoknya kita seperti itu paling suka dia mengganggu posisinya. Makanya kakak harus kuat, itu maksudnya. Lawan terus. Coba kakak terus berusaha melawan. Ya kan? Kakak ini kan terus melawan, cuman fisik kakak nggak kakak jaga pula. Apa itu? Tenaga tak ada, apa yang mau dilawan? Ya, Kita melawan sementara tenaga kita nggak ada. Ya, Nggak kuat. lemah masuk juga dia. Dia lemah juga. Gitu. Jadi Allah udah memberi kita suatu kekuatan. Kekuatan di balik diri kita ada satu kekuatan, mana kekuatan murni, kekuatan dari Allah. Itulah yang mau kita keluarkan dalam diri kita. Nah, seperti itu Kak. Jangan terus kakak terus melemah dengan suatu penyakit, kok nggak sembuh ya, kok nggak gini ya. Kayak putus asa. Kayak macam putus asa. Jangan Kak, nggak boleh. Ini Allah kan dari saya bilang, Allah ini mau ngasih kakak suatu ilmu yang sangat berharga sebenarnya. Nah, saya tadi sinar kakak, apa yang kakak rasakan? Nggak ada kakak rasakan, karena kakak pada saat itu nggak mau tahu apa yang saya rasakan, apa yang saya sinar ke badan kakak. Sedangkan yang lain, orang lain kalau kita sinar pasti ngerasakan sesuatu. Kalau saya dulu pertama sakit awal itu. Nah, Ini ujian. iya. Ujian. Dicoba juga untuk apa ya? Tapi ujung-ujungnya lemah juga. Makanya Fisik tadi. jangan kakak lemah dengan keadaan kondisi ini. Inilah yang membuat kakak terus jatuh mental, terus terpuruk. Berobat ya kan? Mau macam mana pun kakak berobat, kalau kakak tidak bisa untuk mengobati diri kakak sendiri, kemanapun kakak berobat nggak akan bisa sembuh, yakinlah. Karena ini dia bukan masalah berobat, masalah fisik, bukan masalah pikiran, bukan masalah penyakit yang medis seperti ini, ya kan? Satu-satu ini udah bercampur baur Kak, udah komplikasi, termasuk salah satunya fisik kakak. Fisik itu sama pikiran itu nyatu. Kalau pikiran kakak kuat, fisik itu pasti kuat. Makanya kakak lemah seperti ini. Gitu. Kita jangan mau dikuasai dengan makhluk-makhluk gaib. Nah, justru makhluk gaib itu sebenarnya menjerumuskan kita. Dia senang dia kalau lemah. Dia senang kalau kita lemah, Senang karena dia masuk. bisa menempatkan diri dia dalam diri kita. Kalau kuat misalnya terang sakit, pening awaknya buat tidur, buat dulu. Baca istighfar awak aja banyak. Istighfar, Nah, kan jadi istilah itu tarik pikiran awak nafas, tadi. tahan nafas, dikit keluarkan nafas pelan-pelan, Berbuat tidur pasrahkan nahan kepada Allah. enak tadi itu masuk. Walaupun masih goyang-goyang, itu udah cobaan terus. Itu memang namanya kita untuk melepaskan. Tentu ada interaksi, kan itu kan? Nah, interaksi itulah yang mau kita capai. Nggak mungkin nggak ada rasa. Coba kakak berpikir, goyang-goyang, di situ udah rasa. Mual. Nah, makin kita berzikir, makin mual. Makin kita berzikir, makin mual, kan udah bolak-balik saya bilang. Jalani terus. Kalau kira-kira nggak sanggup, berhenti dulu sebentar. Nah, ambil air putih misalnya, ambil teh manis panas hangat misalnya, minum biar tambah tenaga. Jadi dari si lemah ini maka Iya. Kakak masih berpikir, kakak takut dengan suatu penyakit ini. takut ini mau sembuh lainnya apa lainnya itu. Padahal namanya Ada berobatnya awak. medis itu ya tetap juga coba kita berusaha medis itu ya dilawan dengan diobati dengan medis gitu, maksudnya ke dokter atau ke orang apa namanya herbal segala macam, itu tetap berusaha. Saya hanya bisa mengingatkan supaya kakak itu bersemangat. Dia kuat. Biar kuat.
Ya buat aja semangat orang ada. Karena kakak terganggu ini. Nanti ini kakak makhluk gaib nggak ada. Cuman kalau udah saya sinar leher kakak sampai ke kepala, itu kakak gini goyang-goyang. Nggak ngerasakan juga kakak? Hah? Dia Nggak biar gini dia. Iya. Dia tetap dia gini. Karena posisi kakak itu saraf udah mulai terganggu. Makanya terus coba kakak jangan mikirkan apa-apa, mikirkan Allah dan kesembuhan kakak. Jangan takut gitu maksudku. Kalau mikirkan Allah, Nangis. Amin. Iya udah itu bagus. kalau Disinilah menandakan kita tuh seorang hamba yang sangat lemah di mata Allah. kalau mikirkan yang lain, entah kita aja dulu kalau mikirkan Allah nangis. Justru nangis itulah yang Allah sangat dimuliakan kita di hadapan Allah. Kita datang bersujud sambil nangis, bersimpuh kita kepada Allah. Lebih bagus seperti itu. Ketimbang kita mikirkan penyakit kita terus sakit. Jangan, kakak kayak gini jadi susah. Kemanapun nanti kakak berobat gak akan sembuh-sembuh. Kalau berat juga pikiran awak lagi. Iya. Iya itu pun nanti saya bantu terus pikiran kakak jangan sempat apa namanya Itu lagi istilahnya. pikiran. Karena ibarat ini kalau udah saraf mulai kena, ini kan harus dibetulkan istilahnya. Ini tetap kita mohon sama Allah juga. Gitu. Namanya saraf istilahnya kan. Itu yang terganggu. Iya, ini udah terganggu sarafnya. Kadang cakapnya itu udah ngantung Ngatur-ngatur kan. Karena kenapa? Itu tadi ada beban pikiran yang sangat mendalam di sini gara-gara masalah penyakit. Mau sembuh lah, aku udah sekian, duduk aku udah sekian, sabar apa lainnya. Karena ini butuh kesabaran. Sabar tingkat tinggi itu ya mulia tingkat tinggi itu adalah sabar. Mulia di hadapan Allah yang paling dimuliakan tingkat tingginya itu sabar istilahnya. Sabar bukan sabar kita pasrah. Berjuang. Nggak ada kita berusaha gitu. Tapi jangan ada rasa ini, maksudku gimana ya bilang? Putus asa dia. Jangan ada rasa putus asa dengan penyakit Mau boleh sembuh itu. penyakit ini, nah gitu dia. Ya kalau ya, Capek berobat. ya maaf cakap kan kita ngaji kan. Tapi kalau masih rasa takut yang dihantarkan sama Allah yang coba kita masih takut, ini yang susah. Dalam Al-Quran jangan kau takut walaupun dihantarkan kemiskinan, kelaparan. Nah, itu nggak boleh istilahnya. Karena itu udah cobaan sama kita. Di mata Allah sangat mulia sebenarnya kita ini. Apalagi dikasih cobaan seperti ini. Kalau karena kita dikasih cobaan manusia ini, ya nggak dikasih cobaan, berarti Allah memperhatikan kita. Itu aja. Apapun bentuk cobaan. Apa kau buatlah nih, suka hati kau. Masuk hatimu nggak ada diapain. Nggak ada sakit, Nggak ada sakit, ada udah dibiarkan sama Allah kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau kita dihantarkan cobaan itu sama saya sih, ya alhamdulillah, syukur. Kenapa? Allah memperhatikan kita. Itu maksudnya. Udah bisa kan amalkannya. Nggak obat itu aja amalkan yang kata. Karena nggak bisa kalau kita hanya mengharapkan kayak gini kalau kakak sendiri nggak berusaha juga mengobati diri kakak sendiri. Karena kakak maaf kakak bukan orang biasa, kakak bukan orang awam, bukan orang nggak tahu apa-apa. Gitu. Kalau maaf cakap yang kakak yang pasien kayak tadi ini, ya insya Allah masih bisa. Karena dia kan ya dasar itu kan nggak ada istilahnya, belum apa. Nggak tahu dia sama sekali. Yang jelas dia modelnya lebih mulia. Kenapa? Dia pasrah modelnya. Makanya cepat sembuh. cepat sembuh. Dia modelnya pasrah, yang penting berusaha pasrah kan. Gitu. Nggak Aku ada udah kesana pikiran kesini gitu, gitu ya. Nggak ada pikir, yang penting aku mau berusaha. Nggak ada pikirkan yang lain, penting berobat aku udah. Gitu. Kita orang yang punya ilmu lah kak. Ilmu ma'rifatullah. Tapi kita nggak menjalankan ini gitu. Takut juga orang rasa ya. Dulu kan tuh sebelum sakit pernah juga itu. Coba apa?